Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen. Kali ini kita akan belajar tentang fikih nikah. Tema yang akan kita bahas adalah tentang talak, khulu', fasakh, dan iddah. Sejatinya sebuah rumah tangga itu hidup rukun dan damai. Namun faktanya seringkali rumah tangga tersebut mengalami berbagai permasalahan. Di antara masalah-masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga misalnya adalah seringkali suami tidak bertanggung jawab, atau istri yang tidak bisa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Istri tidak mau merawat anak, nafkah material kurang, sementara kebutuhan makin tinggi. Nafkah batin kurang, beda pandangan antara suami dan istri dalam melihat kehidupan, dan masalah-masalah lainnya. Puncak dari semuanya, pertengkaran sering terjadi. Tidak ada lagi keharmonisan. Kalau sudah begitu, rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Solusinya apa? Satu, talak atau cerai. Talak maknanya melepaskan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Talak ini yang berhak melakukannya hanya suami. Lafaz tertentu yang saya maksud tadi adalah lafaz yang biasa digunakan untuk mentalak istri. Ya, setiap kalimat yang bertujuan untuk mentalak atau menceraikan istri, itulah lafaz talak. Contohnya, aku ceraikan kamu, aku talak kamu, atau jika kau keluar dari rumahku tanpa seizinku, maka jatuhlah talak satu untukmu. Itu contoh-contoh kalimat talak. Di dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang sebetulnya hukumnya halal, tetapi dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibni Umar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallahi at-talaq." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa sebetulnya hukum asal dari talak ini adalah makruh. Akan tetapi hukum talak ini bisa berubah-ubah tergantung sikon, tergantung situasi dan kondisi. Talak bisa berhukum wajib jika suami istri sering bertengkar dan tidak bisa didamaikan lagi. Yang kedua, talak bisa berhukum sunnah, yaitu jika suami tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Yang ketiga, talak bisa berhukum haram, yaitu manakala talak atau perceraian bisa menimbulkan madorot yang lebih besar lagi bagi kedua pihak, suami dan istri. Sekarang kita akan berbicara tentang rukun dan syarat talak. Rukun talak sebetulnya cuma ada 3. Yang pertama adalah suami, yang kedua istri, dan yang ketiga ucapan talak. Jadi seorang jomblo tidak bisa dia mentalak seorang wanita yang sebetulnya bukan istrinya. Syarat suami yang berhak mengucapkan talak adalah 1, dia masih memiliki ikatan nikah yang sah dengan istrinya. Yang kedua, dia berusia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Dan yang keempat, dia tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan syarat istri yang sah dicerai adalah dia masih memiliki ikatan nikah yang sah dengan suami, atau jika sebelumnya dia sudah diceraikan dengan talak 1 dan 2, dia masih berada dalam masa iddah dari talak 1 dan 2 itu, atau dari talak roja'i. Macam-macam talak. Talak bisa terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari mana tinjauannya. Yang pertama, ditinjau dari proses terjadinya. Talak terbagi ke dalam 1, talak dengan ucapan. Yang kedua, talak dengan tulisan. Dan yang ketiga adalah talak dengan isyarat. Kalau talak dengan isyarat ini biasanya dilakukan oleh suami yang tidak bisa berbicara atau bisu. Cukup dengan isyarat yang menunjukkan bahwa isyarat tersebut bermakna talak.
Talak dengan ucapan terbagi lagi ke dalam dua macam. Ada ucapan yang sharih atau jelas, tegas. Misalnya, saya ceraikan kamu. Ada lagi ucapan yang berupa kinayah atau sindiran. Contohnya, pulang sana ke rumah ibumu. Nah, kalimat ini jika diucapkan kepada istri di dalam hatinya dengan niat menceraikannya, jatuhlah talak itu. Ditinjau dari segi jumlahnya, talak terbagi ke dalam tiga macam pula. Satu adalah talak satu, yang kedua talak dua, dan yang ketiga talak tiga. Talak satu dan dua ini dikategorikan sebagai talak roja'i, artinya setelah dicerai, istri masih bisa dirujuk kembali oleh suaminya. Sedangkan kalau sudah terjadi talak tiga, maka suami tidak boleh lagi merujuk istrinya, kecuali mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, melakukan hubungan biologis dengan suami barunya, lalu dicerai dengan kondisi normal, bukan karena konspirasi antara suami baru dengan suami lamanya. Sekarang macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Ada talak sunnah. Talak sunnah itu adalah talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, dan saat dia suci itu dia belum dicampuri. Yang kedua yaitu ketika hamil dan telah jelas kehamilannya. Kemudian talak bid'ah. Talak bid'ah itu adalah talak yang dilakukan saat istri sedang haid atau saat istri baru saja suci dari haid tapi dia sudah digauli oleh suaminya. Dan yang ketiga adalah talak yang bukan kategori sunnah, bukan pula bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli sama sekali atau istri yang masih kecil yang belum pernah mengalami haid. Sekarang macam-macam talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i adalah talak di mana istri dapat dirujuk kembali oleh suaminya, baik istri masih dalam keadaan iddah atau setelah masa iddahnya berakhir. Talak bain terbagi menjadi dua. Ada talak bain kubra, ada talak bain sugra. Talak bain kubro sebenarnya adalah talak tiga. Jadi pada kasus talak bain kubro ini suami tidak bisa merujuk istrinya, kecuali istri harus menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan biologis dengannya, lalu kemudian terjadi perceraian secara alami dan normal, bukan karena konspirasi dari kedua pihak, suami lama ataupun suami baru. Sedangkan talak bain sugro terjadi manakala istri yang dicerai dengan talak 1 dan 2 itu sudah habis masa iddahnya. Kemudian istri yang belum pernah sama sekali digauli lalu dicerai oleh suami. Ketiga pada kasus khulu dan pada kasus fasakh. Nanti akan kita jelaskan apa itu fasakh dan khulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang khulu. Khulu adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suami. Mahar itu sebagai kompensasinya. Jadi istri mendatangi hakim untuk meminta perceraian di depan hakim, lalu nanti hakim akan membebani istri untuk membayarkan sejumlah bayaran atau tebusan atau mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya dulu. Dasar dari khulu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan pembayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Sekarang kita akan berbicara tentang rukun khulu. Khulu memiliki 4 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah suami. Suami disyaratkan agar dia balik, berakal, dan melakukan menerima khulu atas kemauannya. Kemudian yang kedua, istri yang belum ditalak. Ya, kalau istri yang sudah ditalak mah nggak bisa mengajukan khulu. Rukun yang ketiga adalah lafaz yang menunjukkan khulu.
Contohnya misalnya di depan hakim, aku menginginkan perceraian dengan suamiku, itu diucapkan oleh pihak istri. Dan yang keempat adalah tebusan atau bayaran yang dibayarkan istri kepada suami sebagai kompensasi dari permintaannya untuk bercerai. Bayaran atau tebusan ini bisa berupa sejumlah uang tertentu, atau bisa juga istri mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya kepada dia. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah, ketika istri Thabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah tentang keinginannya untuk bercerai dengan suaminya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah ia sudi mengembalikan kebun yang pernah dijadikan mahar oleh Thabit untuknya? Wanita itu pun menyanggupi. Lalu Rasulullah bersabda kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Terimalah pengembalian kebunnya dan talaklah ia dengan talak satu. Hadis riwayat Nasai. Mengenai besarnya tebusan khulu, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu. Dasar mereka dalam hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 229 tadi, bahwa di situ Allah tidak membatasi nominal atau jumlah daripada bayaran atau tebusan khulu. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa khulu ini jumlah tebusannya tidak boleh melebihi besarnya mahar yang pernah diberikan suami kepada istri. Jika khulu sudah benar-benar terjadi dan terlaksana di depan hakim, maka apa yang terjadi? Dampak syar'i dari khulu ini adalah setelah terjadi khulu, suami tidak bisa lagi merujuk istrinya, walaupun khulu tersebut masuk kategori talak satu atau talak dua. Yang kedua, setelah khulu, istri juga harus menjalani masa iddah. Jika suami ingin merujuk istrinya setelah khulu, maka dia harus menikah lagi dengan istrinya itu dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Nah, sekarang kita berbicara tentang fasakh atau pembatalan pernikahan. Secara bahasa, fasakh berarti rusak atau putus. Sedangkan dalam terminologi fikih, fasakh ialah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim karena alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak, suami atau istri yang bersangkutan. Apa saja sebab atau alasan yang mendorong terjadinya fasakh? Misalnya, jika ternyata calon istri adalah mahram suami, maka bila terjadi pernikahan tersebut harus dibatalkan atau difasakh. Alasan lain yang mendorong fasakh adalah pertama, murtadnya salah satu pasangan. Kemudian hilangnya suami dalam tempo yang lama, jatuh miskinnya suami sehingga ia tidak mampu menafkahi, atau suami dipenjara atau penyebab lainnya. Nah, jika alasan-alasan atau sebab-sebab itu terpenuhi, maka seorang hakim boleh melakukan fasakh atau membatalkan pernikahan dua orang suami istri. Nah, sekarang pembahasan terakhir, yaitu tentang iddah. Apa arti iddah? Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau yang ditinggal mati suaminya. Jadi selama masa iddah itu perempuan harus menunggu, dia tidak boleh menikah atau dinikahi lagi. Ada beberapa macam iddah. Yang pertama adalah iddah istri yang dicerai tetapi dia masih produktif, menstruasinya masih berlangsung secara rutin setiap bulan. Nah, untuk perempuan semacam ini iddahnya adalah 3 kali suci atau kira-kira sekitar 3 bulanan. Yang kedua adalah iddah untuk istri yang dicerai tetapi sudah mengalami menopause. Nah, untuk perempuan semacam ini dihitungnya bulan, jadi 3 bulan. Untuk istri yang ditinggal mati suami sedang dia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk istri yang dicerai dalam keadaan hamil atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, maka dua-duanya masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Setelah iddah ini selesai, maka bagi perempuan tersebut boleh dinikahi lagi oleh siapapun laki-laki yang berminat dengannya.
selama masa iddah berlangsung, ada beberapa ketentuan yang harus tetap diperhatikan oleh kedua suami atau istri yang sudah bercerai itu. Selama masa iddah berlangsung, suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memberi tempat tinggal istri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, istri yang ditalak roja'i atau talak 1 dan 2 masih mendapatkan nafkah material dan tempat tinggal. Kemudian istri yang ditalak bain dan sedang hamil, ia masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan untuk istri yang ditalak bain tetapi tidak dalam keadaan hamil, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja. Di sisi lain, selama masa iddah juga, bagi istri yang ditalak suaminya, ia wajib tetap berada di rumah suaminya. Nah, sebetulnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan harus ada iddah untuk istri yang dicerai? Ternyata iddah ini memiliki hikmah dan tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memastikan kekosongan rahim mantan istri. Yang kedua adalah untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istri. Jadi selama masa iddah ini, kedua belah pihak bisa saja berpikir ulang apakah perceraian yang mereka jalani adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala sengketa rumah tangga yang mereka alami. Dan yang terakhir, hikmah dan tujuan iddah adalah pada kasus wanita yang ditinggal mati suami, iddah ditetapkan untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Nah, demikianlah pelajaran kita pada kali ini tentang talak, khulu, fasakh, dan iddah. Semoga bermanfaat bagi Anda. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar saya termotivasi untuk membuat konten-konten pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.